Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvania Atim, mahasiswa Prodi Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Fenomenologi merupakan suatu interpretif yang bersifat apa adanya tentang pengalaman manusia yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan situasi manusia, peristiwa, dan pengalaman sebagai sesuatu yang muncul dan hadir sehari-hari. Pendekatan fenomenologi sebagai salah satu cara pembaruan untuk memandang hubungan manusia dan lingkungan serta mempelajari kaitan hubungannya. Beberapa ciri-ciri pokok fenomenologis yang dilakukan oleh peneliti fenomenologis menurut Meleong yaitu: pertama, memperhatikan pada kenyataan yang ada. Dalam hal ini, kesadaran tentang sesuatu benda secara jelas. Yang kedua, memahami arti peristiwa atau kejadian yang terjadi dan berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, memulai dengan diam, kemudian dilanjutkan dengan pendeskripsian secara jelas fenomena yang dialami secara langsung. Secara disiplin keilmuan, fenomenologi mempelajari tatanan atau struktur pengalaman dan kesadaran seseorang. Secara harfiah, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang mempelajari fenomena seperti penampakan segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita memahami sesuatu, dan makna yang kita bisa ambil dalam pengalaman kita. Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena yang dialami, akan tetapi terfokus pada pengalaman sadar diri sudut pandang orang pertama atau yang mengalami secara langsung. Lebih lanjut, menjelaskan mengenai penggambaran sifat dasar penelitian kualitatif dan akurat sehingga menggambarkan posisi metodologis fenomenologi dan yang membedakannya dari penelitian kuantitatif. Pertama, mencari lebih dalam nilai-nilai dalam pengalaman kehidupan manusia. Kedua, penelitian terfokus pada satu tujuan dan keseluruhan. Ketiga, tujuan penelitian adalah menentukan makna dan hakikat dari pengalaman yang dialami informan, bukan sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas. 4. Memperoleh gambaran kehidupan dari sudut pandang orang pertama. 5. Data yang diperoleh berbentuk deskripsi dan penjabaran adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia. 6. Pertanyaan yang dibuat mencerminkan kepentingan dalam keterlibatan dan komitmen dari penelitian. 7. Adanya pengalaman dan perilaku
sebagai sesuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik itu kesatuan antara subjek dan objek, maupun antara bagian dari keseluruhan. Fenomenologi dalam pelaksanaannya berusaha untuk mengungkapkan, mempelajari, serta memahami sesuatu fenomena yang sesuai konteksnya, yang khas dan unik yang dialami oleh individu, sehingga tatanan keyakinan individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam memahami dan mempelajari harus didasari oleh sudut pandang, paradigma, dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan sebagai subjek yang mengalami fenomena tersebut secara langsung. Dapat dikatakan pula penelitian fenomenologi berusaha untuk mengungkapkan dan menyebarkan makna secara psikologi dari suatu pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dengan cara wawancara dan observasi dalam hal pengalaman kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan fenomenologi dengan paradigma konstruktif, bermaksud melihat dari sudut pandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari yang wajar atau alamiah, dengan tujuan agar mampu memahami dan menyebarkan mengenai proses perilaku sosial yang bersangkutan, menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Penelitian ini didasari dengan tujuan untuk menggambarkan secara jelas dan lebih terperinci berdasarkan fenomena yang dialami informan mengenai bagaimana peran religiositas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat. Berapa pentingkah faktor religiositas dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta bagaimana pengaruh religiositas dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk lebih mengenal lembaga pengelola zakat, sehingga diharapkan untuk kedepannya masyarakat mampu mempertimbangkan faktor religiositas sebagai bentuk penilaian untuk suatu lembaga pengelola zakat yang terpercaya. Penelitian melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada, serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan.